kita masuk ke apa? Empat cara pemeriksaan yang bertanya wawancara ya. Ini yang kita akan masuk di mana apa namanya? eh, ini sebagai salah satu gitu ya, salah satu daripada kita untuk memahami bagaimana. Jadi wawancara itu memahami bagaimana penyakit itu terjadi, gitu ya. Penyakit itu terjadi, perkembangannya bagaimana, terus kita juga mengetahui apa pe- perawatan ya atau treatment apa yang sudah di dialami gitu ya. Terus juga keadaan eh, gejala-gejala yang ada gitu ya. Nah, itu semua kita akan dan juga kita semua yang berhubungan dengan penyakitnya kita cari dari wawancara ini menambahkan gitu ya. Selain kita kan sudah apa namanya eh, pemeriksaan ya dia dengan melihat ya uangnya dengan terus dengan melihat nadi dan lidahnya. Kemudian kita juga dengan eh, wawancara ini gitu ya. Jadi wawancara ini nggak sekedar wawancara teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat apa sih yang terjadi gitu ya. Nah itu yang teman-teman ini kan karena dengan wawancara teman-teman bisa banyak dapat hal yang didapat gitu ya. Bukan hanya sekedar wawancara karena dari wawancara nanti kita tahu oh ini ada apa gitu ya. Nah itu yang kita perhatikan karena teman-teman nanti akan tahu misalnya kita tanya hal keringat atau dari demam misalnya atau dari keringat spontan lah yang dikatakan atau keringat yang keluar sendiri gitu ya. Nah, dari keluar sendiri itu apa yang akan teman-teman lihat dari sana? Itu kan teman-teman tahu atau dia dengan misalnya dengan apa nafsu makannya, dengan tidurnya bagaimana, nanti teman-teman bisa tahu semua tuh, gitu loh, ya. Jadi itu teman-teman bisa lihat. Jadi nanti banyak hal yang dapat teman lihat dari wawancara ini. Ya, saya izin share screen. Nah, ini kita lihat, ya. Kita lihat di sini. Saya izin ini ya, tutup kamera ya, karena saya lagi di sini takutnya apakah di sini nggak terlalu ini untuk Zoom. Saya matikan dulu kameranya ya. Saya izin matikan kamera. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi nanti dari kata wen ini ada ketahuan. Wen ini apa? Mulut nih bertanya gitu ya. Nah, itu jadi dari istilah teman-teman dari kata bahasa Mandarin itu udah jelas bagaimana gitu ya. Nah, itu kita lihat nanti kita memahami pentingnya konsultasi dan dalam empat diagnostik yang seperti saya bilang, metodenya bagaimana, isi dan pentingnya konsultasi urin dan memahami manifestasi klinisnya. Itu yang kita penting. Ya, dan mekanisme gejalanya. Nah, ini kalau kita lihat dalam bertanya itu kita bisa lihat. Jadi caranya bagaimana? Jadi kita melihat apa dulu nanti artinya wawancara, wawancara dengan caranya bagaimana. Nanti di sini kita akan apa yang ditanya. Nah, teman-teman, saya tanya nih teman-teman, di wawancara apa aja sih yang ini kan isinya gitu, yang harus teman-teman tahu. Tahu sebagian kan sudah tahu, udah ini nih ya, apa yang ini kan pasti sudah tahu. Nanti teman-teman yang reguler nanti saya kasih saya ulas. Tapi teman-teman yang apa namanya, yang ini RPL nih, apa nih yang teman-teman tahu tentang wawancara. Isinya apa aja gitu. Keluhan yang menyebabkan pasien itu datang.
keluhan Hmm. utamanya. Kemudian, Kemudian sudah berapa lama? hmm. Kemudian apakah sebelumnya sudah pernah di terapi metode yang lain atau bagaimana? Mhm. Kemudian Kemudian, apakah sekarang ini ada minum obat dari dokter? hmm. Mhm. Apakah ada riwayat penyakit lain sebelumnya, misalnya ada penyakit degeneratif gitu? Oke, baik. Yang lain? Nah, Mungkin kita hanya untuk apa? Buang air besarnya seperti apa? Lembek, apa keras. Kemudian buang air kecilnya sering, apa tidak. hmm. Warnanya Mhm. jernih, apa mungkin ada pekat. Hmm. Oke, oke, baik. Ya. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, nih, teman-teman lihat di sini dulu nih ya. Saya liatin ya. Ini karena apa? Kalau di ini kan kecil-kecil, jadi saya pakai bahasa ini. Ya, kalau ini yang tadi saya bilang, ya, di sini, ya. Nah, ini. Kalau yang ini, ya, pertama kita nanya secara umum dulu, ya. Kita lihat umumnya keadaannya bagaimana. Yang pertama, terus kemudian yang kita paling tanyakan tadi ini tadi yang benar seperti sahabat tadi yang pertama katakan cusu itu adalah apa yang dirasakan paling dirasakan pasien di mana pasien apa yang membawa pasien itu datang ke kita gitu loh. Nah, ini dia ya. Itu dia di situ. Hmm, ya. Nah, jadi dia menanya di sini apa yang membuat dia datang. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ini. Nah, kemudian Xian Ping Shi. Nah, itu adalah riwayat penyakitnya gitu loh. Riwayat penyakitnya bagaimana? Ya, itu yang teman-teman eh, perhatikan. Nah, ini riwayat penyakit ini kita lihat nih di sini dikatakan ya riwayat penyakit ya teman-teman. Ada nih bawahannya kan. Nah, ya. Apa nih? Di sini ada vaping cingkwang. Maksudnya bagaimana penyakit itu terjadi. Jadi kita bisa nanya nih. Di sana dikatakan apa sih bagaimana penyakit itu terjadi? Kenapa kita tanya sama Bapak Ibu apa pasien kita? Bapak Ibu, adik kakak gitu ya istilahnya kita bisa memanggil eh tahu apa eh penyakitnya kenapa gitu ya? Apa sebabnya gitu kan ya? Ada pasien yang menyatakan, oh dia begini begini begini. Ada yang dia nggak tahu saya tiba-tiba begini gitu loh. Karena dia nggak tahu sebenarnya sebabnya apa. Itu dia ada di sini Sian Pingse ini apa riwayat penyakit apa kita bertanya penyakit itu bagaimana gitu ya. Nanti di sini di riwayat penyakit ini adalah selain penyebab apa bagaimana terjadinya. Nah, dalam penyakit itu bagaimana perubahannya. Jadi apa aja yang terjadi gitu loh. Nah, itu yang kita masukkan di sini ya. Nah, kemudian apa? Di sini tadi yang emang sudah dibilang itu apa? Eh, apa aja treatment yang sudah diterima? Apa aja perawatan yang sudah diterima? Apa aja obat yang pernah dimakan? Dan bagaimana reaksinya? Itu kita masukin di sini nih, ya. Jadi setelah eh, penyebab penyakit apa keluhan utama ini, gitu, ya. Nah, kemudian apa riwayat penyakit itu apa? Cai cengcua. Jadi gejala yang dirasakan sekarang itu apa sih? Gitu loh. Apa yang dirasakannya saatnya sekarang. Jadi bukan yang lalu-lalu yang udah nggak terjadi, tapi apa yang dirasakan sekarang. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, jadi tadi cusunya teman-teman udah tahu. Nah, penyakitnya ini teman-teman udah tahu nih, gitu. Ya. Kemudian nah ciwangsi. Nah, ciwangsi ini apa nih? Itu apa? Keadaan kita sebelum keadaan penyakitnya.
Jadi ini masuk di sini bagaimana sih sejarah kesehatan kita gitu. Jadi di dalam sini ada kesehatan kita tuh bagaimana ya, dan apa sekarang penyakitnya itu bagaimana gitu loh. Itu ada ciwang namanya. Nah, kemudian yang kita tanyakan adalah keren sengkuo. Jadi apa? Apa keren sengkuo? Jadi bagaimana ininya? Apa namanya? eh, Keadaan lifestyle-nya lah istilahnya gitu loh ya. Lifestyle itu kita bisa lihat di sini ada apa bagaimana kehidupannya ya, ke gaya hidupnya, terus dari sini cingsennya, jadi emosinya bagaimana kita bisa tanya tuh, kita bisa tanya terus cara makan minumnya, tinggal di mana, keadaan ininya bisa kita tanyakan. Dan juga apa nih di sini apa kita bertanya masalah maksudnya eh, dia apa sudah menikah atau belum, mempunyai anak berapa, ini kita tanya di sini gitu. Jadi keadaan individunya gitu loh ya. Nah itu yang kita perlu tanya juga teman-teman. Jadi ini ditanyakan bukan kita berarti mau tahu apa, misalnya kayak ini ya, kalau yang lain bisa teman-teman oke lah biasa gitu kan. Tapi ini kita tanyakan keadaan pernikahannya, maksudnya udah menikah belum, atau apa anaknya berapa, itu bukan berarti kita mau mengetahui ininya, tapi untuk melihat bahwa misalnya dia untuk keadaan dari situ bisa kita menjadi bulan gitu loh ya. Jadi itu yang teman-teman apa yang kita tanyakan ini sebenarnya. Jadi jangan sampai melenceng kemana-mana gitu loh ya. Jadi teman-teman bisa terarah tuh gitu loh ya. Nah ini yang di teman-teman nanti Xian Cai Cheng Chuang. Jadi nanti yang akan kita tanyakan yang ketiga itu kan, jadi nanti akan kita belajar itu apa isinya. Nah ini apa keadaannya. Nah di sini keadaan kita bisa tanya, misalnya panas dinginnya, ada keringat atau tidaknya, ada nyeri sakitnya di mana, terus bagian tubuh bagaimana yang sakitnya, macam-macam nih bisa kita tanya ya. Jadi itu nanti yang teman-teman bisa perhatikan dalam bertanya. Nah ini kita lihat ya yang saya bilang tadi. Nah di apa dilakukan praktisi ke pasien atau pendamping dengan tujuan memahami proses terjadi penyakit, penanganan penyakit dan pengobatan yang telah pernah dilakukan. Dan ini dan badan. Silakan menuju loket farmasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang dalam tadi kita yang dari ini memahami metodenya. Jadi kita bisa lihat di sini pilihan lingkungan yang tenang. Dalam arti kata kita di ruang praktek kan tenang tuh, nggak ribut, karena kalau ribut kan akan mempengaruhi juga ke pasiennya gitu ya. Terus sikap dokter atau uh, uh, praktisinya itu serius dan ramah. Jadi kita apa di sini bisa memastikan. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak bercanda atau bagaimana, karena itu akan berpengaruh gitu loh ya. Nah terus bahasa konsultasinya mudah dimengerti. Nah itu yang salah satu penting teman-teman ya, bahasanya dimengerti. Jadi kita perlu tuh belajar. Jadi di sini kita nggak hanya eh, kita belajar terus iya kita menginikan berkonsultasinya. Nah itu bagaimana kita bisa menggunakan kata-kata yang bisa membuat pasiennya mengerti gitu loh ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman pakai bahasa misalnya nih, pakai bahasa konvensional kedokteran gitu ya, atau bahasa yang sulit dimengerti oleh pasiennya, karena kita harus melihat pasien kita juga bagaimana sih gitu ya, bukan kita membandingkan, tapi kita melihat pasien kita tuh bagaimana sih, mengertinya bagaimana gitu, karena nggak semua orang bisa mengerti bahasa-bahasa. Misalnya bila kita menggunakan bahasa kedokteran ataupun bahasa TCM sekalipun, tapi kita harus bisa memahaminya, memberi eh, bahasa yang mudah gitu ya. Terus tidak boleh memberikan pertanyaan dengan maksud tertentu. Nah, itu yang kita harus hindari. Jadi teman-teman juga bisa, makanya di sini bahasanya benar-benar
bahasa yang mudah dimengerti dan yang benar-benar kita menjurus apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, perhatikan dan fokus pada keluhan utamanya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya, keluhan utama. Nah, ini teman-teman. Jadi, misalnya nih ya, dia sakit kepala gitu kan. Nah, kita lihat sakit kepalanya kenapa. Nah, kita tanya dari sakit kepalanya bagaimana. Dengan sakit kepala itu misalnya eh, apa eh, bagaimana nyerinya ya, terjadinya bagaimana itu sakit kepalanya gitu kan. Terus sakit kepalanya apakah berpengaruh, misalnya kita lihat sakit kepalanya pada malam hari atau pada siang hari gitu kan, atau bila sakit kepala itu eh kalau kita lagi banyak kerjaan atau banyak pembelajaran mahasiswa atau apa ya yang datang pelajar, atau ini kan akan berbeda tuh. Nah, kita fokus di sana. Jadi jangan sampai melenceng kemana-mana, gitu ya. Wawancara singkat terhadap pasien yang sakit parah. Nah, ini kita ingat sakit parah. Jadi kalau dia emang udah ini, kalau emang kita jangan terlalu banyak bertanya. Kita yang inti-inti aja yang kita tanyakan. Itu sehingga membuat pasien menjadi nyaman. Tidak nyaman akhirnya malah eh, diobati juga nggak akan ada perubahan karena dia udah kesal duluan. Gitu ya. Jadi dalam wawancara ini benar-benar kita harus bisa eh, bahasa yang mudah dimengerti, jangan sampai membuat pasien tuh merasa ini nggak ada ininya, nggak ada hasilnya, saya bertanya bertele-tele, akhirnya pasien tuh malah nggak merasa nggak oke gitu loh, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, itu yang teman-teman bisa pahami. Jadi kita lihat tuh bagaimananya gitu ya. Nah, itu yang teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, ini metodenya sekarang kita lihat. Tadi ini kan memahami metodenya. Nah, jadi kita lihat benar-benar bagaimana tadi yang kita lihat kan. Kemudian ini apa sih yang diinikan gitu loh. Nah, ini yang mungkin teman-teman sudah tahu juga. Kita lihat di sini adalah satu keadaan umum yang tadi saya bilang, itu keadaan pasiennya ya, Ipan Cingkuang. Jadi keadaan umumnya ya. Jadi udah kita memudahkan dalam penulisan medical recordnya, memudahkan dalam memahami informasi terkait penyakitnya. Nah, di sini apa sih yang diinikan? Nah, ini yang kita tanyakan. Dan sekali lagi teman-teman, ini kenapa kita tanyakan gitu ya? Ini karena kita tanyakan karena eh, seperti jenis kelamin, umur dan sudah menikah atau belum, suku, pekerjaan, tempat asal gitu ya, alamat dan lain-lainnya. Nah, ini perlu kita tanyakan bukan berarti kita hanya untuk sekedar administrasi. Administrasi udah di depan gitu kan. Tapi ini kita bertanya, ini untuk apa? Untuk kita juga mengetahui ini penyakitnya bagaimana, kerjaan, apakah hubungannya dengan pekerjaan, nanti apa tempat asalnya gitu kan ya. Bisa jadi kalau tempat asalnya mungkin dia dahulu itu tempatnya daerah yang lembab, misalnya tiba-tiba ke daerah yang panas, itu kan bisa mempengaruhi perubahan gaya hidupnya ya. Dan bisa jadi dia ada pengaruhnya gitu loh ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi jangan sampai jangan eh, apa namanya ini dikatakan hanya sebagai eh, administrasi aja. Ini bisa diinikan gitu loh ya. Itu bisa diperhatikan ya. Misalnya untuk yang eh, apa eh, nanti itu juga akan berpengaruh pada misalnya sudah menikah atau belum, itu berpengaruh pada kalau pada apa penyakit kewanitaan itu kan akan juga akan pengaruh, ataupun dia penyakit ke apa non ke ya bagian apa agak jarang sih emang ya, tapi untuk kalau di situ ada di ini ada nanke gitu ya, bagian penyakit lelaki juga ada. Nah, itu bisa akan berpengaruh ya. Nah, ini keluhan utama. Nah, ini yang saya eh,
ingin tanya sama teman-teman, selama ini teman-teman bagaimana kalau menginikan keluhan utama itu bagaimana sih? Gitu loh. Apa yang Hal yang teman-teman dapat? membuat pasien Hmm, datang ke tempat kita terapi. hmm. Kemudian, Ya, yang Apa yang mengganggu, hal yang mengganggu di pasien yang menjadikan dia datang berobat ke kita. mhm. Ya, ada lagi? Yang apa yang harus dirasakan paling yang membuat akan dia datang ke klinik? Oke. Jadi benar tadi apa yang membuat pasien datang ke kita dan gejala itu terus-menerus gitu loh. Ya, gejala itu terus-menerus. Jadi dia nggak hanya dia datang seperti itu, tapi gejala itu sangat mengganggu dia. Itu yang kita katakan sebagai cusunya, ya. Nah itu yang kita ini kak, ya. Kita apa? Kita harus perhatikan gitu ya. Nah ini sering kali dia kontradiksi sama dalam penyakitnya. Itu bisa, ya. Bisa dia seperti itu. Jadi eh, bisa kita lihat seperti yang menjadi kita paling sakit dirasakannya dan kadang-kadang karena sudah terlalu lama gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, dan ini merupakan petunjuk penting bagi dokternya, bagi apa? Praktisinya untuk memahami dan menganalisa penyakitnya. Nah, itu yang teman-teman bisa artikan di situ ya. Jadi eh, ini bukan hanya sekedar apa pertanyaan ya, oh ini sakitnya enggak, tapi kita di sini, nah di sini teman-teman harus tahu, di sini kita tuliskan keluhan gitu ya, keluhan utama kita pun harus memastikan nih sakitnya bagaimana, sudah berapa lama gitu ya, sudah berapa lama nih sakitnya dan bertambah parah tuh kapan gitu loh. Jadi teman-teman bisa bisa lihat ya, bisa lihat dia di sana Kak. Jadi misalnya kita bisa menuliskan gini, dia sakit kepala misalnya ya, kembali sakit kepala eh, apa eh, sudah 5 tahun misalnya atau sudah sebulan ini ya kan, dia sebulan ini tapi seminggu ini dia lebih parah gitu. Itu kita tuliskan karena kita apa? Untuk melihat dia udah sebulan, tapi seminggu yang lebih parah. Kenapa dia lebih parahnya? Walaupun dia sudah misalnya dia kan sakit kepala udah sebulan, udah minum obat dan segala macam, tapi terakhir ini makin lebih parah. Ya, karena tidak ada perubahan dari minum obatnya. Nah, itu makanya kita perlu menuliskan apa? Waktunya, ya, waktunya eh, apa? Bagaimana sakitnya? Misalnya, nah contohnya gini, ya. Takut dingin, demam, sakit kepala 3 hari, dibarengi dengan batuk dan dahak kuning 1 hari. Bisa, ya. Nah, ini bisa juga nyeri epigastrium berulang selama 1 tahun, memburuk dengan muntah dan tinja berwarna hitam selama 2 hari ini. Jadi untuk menjelaskan kita bagaimana sih, gitu loh, ya, ya, ya. Itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Nah, Sien Pingse reward penyakit saat ini. Nah, ini tadi ya, kita lihat satu fokus kita pada keluhan utamanya ya. Bagaimana sih eh, keluhan utama, penyebab penyakitnya, perkembangannya dan proses penyakit yang telah dilakukan. Jadi kita pertama keadaannya dulu nih ya. Kita tanya dulu penyebab penyakitnya apa nih gitu ya. Jadi keadaan ininya, keluhan penyebab penyakitnya apa dan penyakitnya ada di mana gitu ya. Eh, dan penyakitnya parah atau enggak, itu yang kita lihat. Itu yang kita lihat. Kemudian kita lihat perkembangan penyakitnya, ya. Kita lihat perkembangan penyakitnya bagaimana sih, gitu ya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kita benar-benar bisa memahaminya nih. Perkembangan penyakitnya, oh iya dia bertambah parah dan bertambah parah dibarengi dengan kepala dan dibarengi dengan misalnya sakit perut hebat misalnya.
Nah, itu yang teman-teman bisa ya, bagaimana proses pengobatan yang telah dilakukannya. Nah, ini kan kita harus memahami banget tuh. Ya, jadi keadaan penyakitnya bagaimana, ya, di mana penyebab apa keadaannya ini apa nih? Itu teman-teman situasi yang tadi saya bilang sebabnya apa, letak penyakit di mana, dan sifat penyakitnya bagaimana, dan dia berat atau enggaknya. Itu dia di penyakit ini. Nah, kalau proses patologi ini dia perubahan penyakitnya. Ya, perubahannya itu bagaimana sih perubahannya? Gitu loh. Itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, perkembangan penyakitnya bagaimana. Ya, kemudian diagnosis nih. Diagnosis dan proses pengobatan. Nah, ini diagnosisnya. Jadi kita misalnya dia udah datang, misalnya dia udah pernah berobat gitu ya. Udah pernah berobat, tapi berobat itu dia diagnosisnya sakit kepala gitu ya. Dia sakit kepala seperti saya bilang tadi. Nah, tapi kita lihat dia dan juga kita akan tanyakan apa yang diinikan dan udah apa namanya mengalami treatment apa aja atau obat apa aja yang dilakukan, yang sudah dimakan. Nah, itu kita perlu tahu. Ya, jadi walaupun untuk dari konvensional atau misalnya dia udah nih sama dia udah ke TCM gitu kan ya. Tapi ini tadi dia udah ke CCM tapi nggak ada prosesnya, nggak ada hasilnya. Nah, itu teman-teman harus lihat dia oke sakit kepala, tapi sakit kepala yang bagaimana sih? Bisa jadi itu salah. Salah diagnosisnya, salah penulisan sindromnya, penyakitnya. Diferensiasi itu kan ada dua. Diferensiasi berdasarkan penyakitnya, diferensiasi berdasarkan sindromnya. Bisa jadi sindromnya salah gitu loh. Ya. Nah, itu yang kita lihat. Kita bisa lihat. Dan proses pengobatan apa yang dikasih? Karena salah itu kan bisa jadi dalam dia ngobati, dalam misalnya dia dikasih obatnya, dia ada yang salah gitu loh. Ya, atau di akupunkturnya juga salah karena diagnosisnya tadi. Jadi misalnya, oke dia sakit kepala, oh sakit kepala gitu kan. Karena sakit kepala diagnosisnya dia nggak tepat, dia kasih aja tuh sakit kepala. Sumber titiknya titik-titik sakit kepala yang dikasih, oke gitu loh. Atau semua titik yang dia kasih yang ditahu ya, tapi dia nggak tahu sumbernya apa sih karena diagnosisnya salah, sindromnya salah gitu ya. Nah, itu yang teman-teman juga harus perhatikan. Jadi itu harus diperhatikan dalam riwayat penyakit itu jangan sampai salah gitu loh. Jadi benar-benar diperhatikan karena akan apa kalau kita nggak benar-benar memperhatikan itu nanti kan berulang dan jadi akan maksimal ya. Kemudian itu tadi gejala yang eh, yang dirasakan saat ini. Jadi selain sakit kepala yang dirasakan, misalnya ada mual muntahnya gitu ya, atau ada muter gitu ya, kepalanya pusing. Nah, itu kita tambahkan gitu ya. Itu yang ditulis di situ. Nah, ini Ciwangsu itu sebelum penyakitnya terjadi gitu ya, yang tadi saya bilang mengacu pada status sebelumnya dan penyakit utama yang dideritanya ya dapat menjadi diagnosis penyakit yang sekarang. Contohnya ada penyakit darah tinggi. Nah, itu kan dia bisa apa nih sebabnya dulu gitu loh ya. Nah, ini yang kita lihat ya. Nah, ini kita pengertiannya. Nah, keadaan personal pasien. Nah, ini yang perlu kita tanyakan ya. Termasuk dalam pengalaman hidup pasien, kebiasaan makan dan kebiasaan gaya hidupnya ya. Karena ini akan apa nanti? Ini kita untuk mendiagnosis penyakitnya. Ya, jadi pengalaman hidup, misalnya sifat pekerjaannya, ya, bisa fisik atau mental, status ekonomi, ya, status ekonomi kan bisa dari kerjaannya bagaimana, ya, dan keadaan yang mempengaruhi terhadap terjadinya penyakit, ya. Nah, ini yang kita perhatikan. Karena apa? Ini akan mempengaruhi gini. Kalau situasi hati Anda gembira, dan darah Anda akan mau jadi dia akan berpengaruh di sana, ya. Terus orang yang liku-liku dan merasa tertekan. Nah, itu kan teman-teman bisa lihat. Ya, bisa lihat dari kerjaannya bagaimana. Kerjaan yang stres tinggi lah, segala macam kan bisa dilihat. Ya, itu bisa dilihat teman-teman. Nah, kemudian personal pasiennya tadi, ya. Selain tadi keadaan ininya, pengalaman hidupnya, dia pola makan. Nah, ini yang teman-teman tadi. Ya, kesukaan makan tertentu itu juga bisa mempengaruhinya.
Ya bisa si organnya naik atau turun gitu ya. Nah, ini yang kita lihat. Orang yang suka panas atau takut dingin. Nah, ini kita lihat. Suka dingin tapi takut panas. Kita tanya juga dia di sini. Gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, terus dari segi pernikahan. Nah, ini juga ya personal itu apa? Pernikahan dan kelahiran. Ya. Biasa untuk pada penyakit wanita atau pada lelaki. Jadi itu bisa ditanyakan. Ya. Nah, ini yang nanti teman-teman juga harus pertahanan keadaan menstruasinya. Nah, keadaan menstruasi ini nanti teman-teman juga ada yang ditanyakan nih. Apa aja nanti kita bahas, ya. Nanti kita bahas di sini dan itu akan berpengaruh nantinya. Ya, jadi keadaan menstruasi ini nggak cuma tanya menstruasinya masih bagaimana lancar enggak. Tapi kita tanyakan semuanya sampai warnanya, banyaknya itu akan berpengaruh pada wanita, ya. Terus juga keputihan. Kita tanyakan keputihannya. Nah, nanti kita lihat juga keputihan macam-macam. Keputihan tuh nanti ada macam-macam teman-teman. Jadi jangan hanya keputihan begini-begini. Tapi kita lihat ya. Dan juga kelahiran anak. Nah ini juga akan berpengaruh macam-macam. Ya. Itu akan berpengaruh karena kalau pada wanita itu harus dilihat. Ya. Nah yang tadi menstruasi itu apa? Nah ini tadi yang saya lihat ya. Akan berpengaruh semua di situ. Ya. Nah keluarga, kesehatan keluarga nih. Ya. Ini riwayat keluarganya kita lihat. Di dalam keluarganya ada penyakit apa yang sering terjadi ya. Itu karena kita akan apa eh, akan kita bisa lihat juga. Karena apa? Misalnya nih teman-teman, dia penyakit diabetes ya. Dikatakan turunan bisa jadi gitu karena gaya hidup dari keluarganya. Nah, itu akan menyebabkan akan ke bawah juga kan kalau kita gaya hidup nih gaya makan lah misalnya dia keluar itu senang manis ya senang makan pada malam hari gitu ya atau dia senang makan makanan ya sering makan apa yang nggak sehat. Nah itu kan mempengaruhi dan itu akan menjadi pola hidup yang istilah bisa turun temurun kalau keluarga apa keturunan selanjutnya itu tidak sadar gitu ya. Makanya bukan nggak sadar karena sudah terbiasa. Jadi itu akan selalu terbawa. Itu loh yang sebenarnya menjadi. Ya, itu bisa terjadi. Gitu, ya. Terus orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien, misalnya penyakit-penyakit yang menular, itu bisa kita ini kan, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, itu yang tadi, yang satu-satu yang kita akan bahas gitu ya. Akan bahas yang apa, yang nanti kita akan lihat nih, bagaimana sih ininya gitu loh. Ya, apa, terjadinya dan itu akan kita perhatikan bagaimana sih itu yang akan memunculkan diagnosanya gitu ya. Nah, itu yang teman-teman perhatikan eh, ya jadi nanti kalau yang kita nanti yang apa yang akan kita tanya itu kan bertanya keadaan yang dirasakan saat sekarang atau pasien datang. Nah itu yang teman-teman juga harus nanti lihat apa ditanya gitu ya. Nah itu akan banyak tuh nanti kita lihat di sini ada panas, dinginnya, sakitnya bagaimana gitu ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat. Nah ini teman-teman bisa lihat ya panas dingin ya. Kita bertanya panas dingin ya. Jadi apa pada pasien itu kita lihat ada rasa takut dinginnya enggak gitu loh ya. Nah itu yang mungkin akan kita lihat dan kita perhatikan tuh dalam pembelajar apa bertanya ya karena di sini katakan panas dingin menanyakan apakah pasien merasakan perasaan panas dan dingin yang abnormal. Jadi kita tanya apa yang abnormal di sini karena yang icang istilah yang dia rasakan nggak sesuai gitu ya dengan pasiennya ya. Nah di sini eh, ada poin pentingnya dalam anamnesa ini ya dan bisa menunjukkan penyakit ada di luar, di dalam, dan panas dinginnya defisien atau berekses. Nah itu yang teman-teman bisa perhatikan, gitu ya. Jadi defisien atau ekses. Panas dingin tuh ada ekses dan defisien. Nah itu yang juga harus diperhatikan, ya. Jadi jangan sampai salah tuh teman-teman, ya. Nah
Kita masuk nih yang pertama. Bu Afna, saya mau nanya, Ya, silakan. apakah setiap keluhan kita harus menanyakan panas dinginnya? Kita bisa ini Pak, kita kan makanya dari pertanyaan ini Pak, kita nanya kan kita melihat dari keluhan utamanya itu Pak. Itu nggak selalu ya, tapi kita lihat dari keluhan utama yang dirasa pasien Pak. Jadi Oke, bisa. baik. Tapi ini kita kenapa terpelajar? Karena ini tadi ada perbedaannya di sini. Ya, yang dingin atau yang apa Wuhan dengan Wuhan itu berbeda tuh. Kenapa ini kita tanyakan? Ya, itu semua tergantung daripada pertanyaan wawancara ini tergantung daripada itu tadi. Kan kita Keluhan jelaskan utamanya ya. bahwa, jadi jangan sampai kita aja keluhan utama nggak tahu. Nah, itu yang banyak yang orang nggak tahu, Pak. Ya kan, bener. Saya nanya nih, karena pasien kalau udah ngomong bla 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 bla, kita nggak menegaskan apa sih Bapak nih yang mau di sini, kita nggak bisa tahu. Bener nggak? Tapi adik-adik reguler juga pasti begitu tuh dek. Ya adik-adik reguler jangan takut ya, tapi emang begitu nantinya. Karena emang pertama itu kita nggak bisa menahan pasien untuk tidak dia bicara, bener nggak? Gitu. Nah, tapi kita harus pahami bahwa kita harus membatasinya, gitu. Ya dari awal. Ya, adik-adik reguler jangan takut, dia bertanya aja kalau mau ini ya. Nah, di situ kita lihat. Ya. Nah, kita tanya panas dingin. Nah, saya bertanya nih sama teman-teman. Ya, apa yang teman-teman pahami tentang panas dingin? Nah, di sini saya mengatakan seperti itu karena kita mengatakan di sini ada dingin, ya. Yang tadi saya mengatakan di sini ada panas dingin, ya kan? Nih, ya dingin. Jadi kita yang pertama kita tanyakan tentang yang masalah dingin. Nah, apa yang teman-teman tahu dengan masalah dingin? Gitu loh. Jadi dingin itu bagaimana sih yang akan kita tanyakan? Dan dingin yang bagaimana? Karena dingin itu macam-macam teman-teman. Ya, jadi jangan sampai salah. Orang ini dingin, iya dingin. Dingin ekses apa dingin defisien? Apa perbedaannya? Nah, itu yang teman-teman eh, apa? Perhatikan tuh. Gitu. Nah, saya nanya nih, sekarang apa yang teman-teman ketahui tentang dingin itu? Gitu loh. Bagaimana dingin itu? Macam-macam dinginnya itu. Karena Dingin itu kan akan ekses sama berpengaruh. defisien tadi, Bu. Terus? Kalau dingin ekses itu artinya dia ekses yin, kelebihan yin. Kalau dingin defisien itu dia ada defisiensi yang berarti. Kemudian? Ya cirinya yang tadi itu. Ini apa? kalau dinginnya ekses yin itu berarti memang dari dalam, yang artinya meskipun diselimutin dia tetap dingin karena memang dari internalnya sendiri sudah dominan atau kelebihan yin, energi dingin. Sedangkan kalau dinginnya defisien itu hanya karena kekurangan yang, maka ketika diselimutin sehingga tubuh tidak harus menahan dingin dari luar, maka tubuh sudah cukup untuk menjadi normal kembali, tidak merasa kedinginan. Itu yang dingin defisien. Ada yang lain? Ya. Jadi kalau dingin, ya dingin itu ada dua macam sebenarnya. Tadi ada dingin, ya dingin karena jadi semua takut dingin ya teman-teman. Jadi semua karena takut dingin disebutnya. Ya, semua dikatakan takut dingin. Ya. Nah, takut dingin itu tadi kita lihat, ya. Takut dingin itu ada dua. Sebenarnya dingin itu ada dua, ya. Nanti sebelum kita bedakan yang tadi. Dingin itu dia satu, dia menerima dia terkena patogen dingin.
Ya, jadi dingin yang merupakan yang merupakan patogen yin, ya, di mana jadinya yin yang meningkat ada jadinya eh, apa dingin di tubuh gitu ya. Itu bisa satu. Ya, jadi ada dua dingin tuh. Nah, kemudian ada dia sama-sama dikatakan takut dingin jadinya. Kedua adalah yang defisien yang menghasilkan dingin keluarnya. Nah, itu yang defisien tuh bisa yang defisien. Jadi ingat ya, yang defisien itu dia adalah dingin yang akan keluar. Ya, nah ini teman-teman harus pahami. Jadi satu, yang pertama gitu kan. Yang pertama adalah karena patogen dingin itu sendiri yang meningkat di dalam tubuh atau dia serangan dari luar atau dia patogen yang dalam tubuh mengalami penurunan gitu loh ya. Jadi sehingga menjadi dia dingin. Nah, saya tanya nih sama teman-teman semua, terutama adik-adik yang reguler dulu. Paham nggak kalau yang defisien, yangnya berkurang itu dia kenapa jadi dingin? Yang reguler nih saya tanya dulu nih. Kalau yangnya defisien, dia jadi dingin. Bisa nggak dipahami? Itu sebenarnya di ini ada ya, di mana? Di teori dasar sebenarnya. Jadi jangan sampai salah nanti, gitu loh ya. Kenapa sih yang defisien jadi dingin, gitu loh ya. Nah itu jangan sampai salah, ya. Itu jangan sampai salah. Nanti kita ini kak, ya. Nah tadi perbedaan dinginnya pun ada. Jadi teman-teman harus paham nih pemahaman dinginnya. Jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah pemahaman dinginnya, ya. Nah di sini pemahaman dinginnya. Kita lihat, ada dua. Satu, dia Wuhan namanya. Merasa dingin meskipun sudah pakai tebal. Jadi dia benar-benar dingin. Ya, dia kena patogen dingin. Gitu loh. Ya, patogen dingin yang berpengaruhnya di sana. Gitu, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ya, nah. Kemudian ini dia yin yang meningkat. Jadi ini adalah dingin ekses ada di sini. Ya, kalau dingin ekses dia di sini. Jadi patogennya di sini nih, ya. Patogennya di sini. Jadi kalau dingin ekses ada yinnya, dinginnya seperti ini. Ini yang teman-teman harus pahami. Ya, patogen ekses, dingin ekses dia seperti ini. Ya, dingin ekses. Ya, nah. Nanti ada lagi dingin yang Wei-Han. Nah, ini yang defisien, ya. Ini yangnya di defisien atau disebut juga dingin defisien. Ya, dingin defisien. Dingin defisien. Apa ini? Dingin defisien. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah, ya. Nah, yang defisien ini kalau dia dingin ekses belum tentu yangnya defisien. Ini jangan sampai salah. Karena banyak pengertian dibilang kalau dinginnya ekses itu pasti yangnya defisien. Belum tentu gitu loh. Ya, tapi kalau melebihi banget itu dia akan bisa dia akan dinginnya memakan yang sehingga jadi ada dingin defisien. Ya. Tapi ingat lagi di teori dasar ya. Jadi yang defisien dingin ekses ini belum tentu ada yang defisiennya gitu. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa pahami. Jadi ini harus teman-teman pahami. Bedanya ini harus dipahami. Ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Dan kalau dia dingin ekses, belum tentu dia ada yangnya defisien. Ya. Nah, itu tapi bisa jadi. Karena dia ekses, kita tambahkan sedikit untuk meningkatkan yangnya. Bisa. Gitu ya. Nah, itu bisa kita inikan. Tapi kita lihat penyakitnya. Karena apa? Kalau kita kasih untuk nanti kita kasihkan
itu akan akan berpengaruh dalam pengobatan. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, itu yang tadi yang dingin, ya. Jadi dingin itu kalau dilihat teman-teman, saya ini kan kalau ini kan dingin, ya. Dingin itu ada 2 penyebab, ya. Di sini dia karena terpapar dingin, ya, terpapar patogen dingin di sininya, ya, sehingga patogen dingin, ya, sehingga di mana dingin ini dia adalah yin, ya, dingin ini adalah yin, ya, dingin ini adalah yin, sehingga di sini yinnya jadi meningkat, gitu, yinnya menjadi meningkat, ya, meningkat. Nah, kedua, ini karena apa? Yang defisien, ya, yang defisien yang menghasilkan dingin keluar, ya, dingin keluar. Nah, ini sama-sama dikatakan takut dingin, ya. Ini teman-teman, ya, 2 hal yang ini, ya. Nah, nanti ada panas nih, ya. Panas satu lagi. Habis itu kita panas. Nah, panas nih sama, ya. Nah, panas nih teman-teman udah tahu. Sama panas. Nanti panas macam-macam soalnya, ya. Nah, panas ini satu patogen panasnya yang meningkat, ya. Terserang patogen panas, ya. Di sini mana patogen panas itu adalah yang, ya. Masuk dengan yang dia. Jadi di sini akhirnya yangnya meningkat. Ini berarti yangnya ekses, ya. Nah, yang ekses. Nah, yangnya ekses, ya. Nah, kemudian ada nanti yin. Nah, tadi ini yang defisien, sekarang yin yang defisien, ya. Di sini ada yin defisien. Yin defisien. YI, ya, defisien. Di mana yin defisien akan menyebabkan terjadinya panas di dalam, ya, menghasilkan panas di dalam, gitu. Panas di dalam, ya. Nah, ini kita lihat dan ini disebutnya akan terjadi panas, ya, terjadinya panas. Nah, ini yang teman-teman lihat. Jadi yang satu yang defisien, yang satu yin defisien, jangan sampai salah. Itu di teori dasar udah. Jadi itu harus dipahami sama teman-teman, ya. Nah, ini kita lihat, ya. Kita lihat panas, ya. Nah, ini dikarenakan suhu tubuh meningkat, suhu tubuh normal, tapi seluruh tubuh atau sebagian tubuhnya merasa demam. Itu bisa kita lihat, ya. Nah, ini kita lihat dingin panas, ya. Jadi ini kan yang panas yang saya katakan, jadi yang meningkat atau yin defisien yang menghasilkan panas, ya. Nah, ini nanti akan kita lihat. Nah, ini yang akan kita perhatikan. Takut dingin ada demamnya, dingin tapi tidak ada panasnya atau tidak ada demam, ya. Panasnya tapi tidak ada dingin, ya. Atau panas dinginnya bergantian. Nah, ini yang teman-teman juga harus pahami, gitu loh, ya. Ini harus pahami karena apa, gitu kan? Karena ini akan berpengaruh nanti teman-teman, ya. Jadi ada yang takut dingin tuh. Jadi takut dingin tapi dia punya demam. Nah, ini gejala apa nih? Ini harus teman-teman tahu ini gejala apa, gitu loh. Kalau dia ada begini, ini gejala sindrom apa? Kalau begini, dia sindrom apa? Ya, ini juga sindrom apa? Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Ininya, ini juga sindrom apa? Nah, itu teman-teman bisa lihat. Nah, kalau saya tanya nih sama teman-teman yang reguler, ya, bukan RPL nih. Kalau demam takut dingin ada demam, ini biasanya ada sindrom apa? Ekses panas.
Patogen dingin. Takut dingin ada demam. Oh, takut dingin. Ya, Patogen dingin. ekses Angin dingin, Bu. dingin. Aku dingin tapi tipe ekses. Ekses dingin, Bu. Ekses yin. Ini adalah, Piau. nah benar, siapa tadi Iya, yang bilang? piau. Kalau dia takut dingin ada demam. Demam ya teman-teman. Ini takut dingin, ini adalah sindrom piau. Ini gejala khas daripada sindrom piau. Gitu loh. Dingin tidak apa benih Pak ekses dingin. Panas tidak ada dingin, dia ekses panas. Tapi takut dingin ada demam, ada sindrom piau. Itu gejala yang teman-teman harus pahami. Ya. Jadi jangan sampai salah tuh. Ya. Nah, ini. Jadi jangan sampai salah tuh teman-teman. Makanya kenapa saya ini kan karena ini nanti teman-teman dalam praktek sehari-hari mungkin teman-teman kadang-kadang nggak perhatikan. Tapi padahal itu salah satu gejala di mana bila dia penyakit cangfu di dalamnya ada panas takut dingin, misalnya penyakitnya udah ini, itu berarti ada sindrom luarnya di dalam di situ, dan di situ berarti kita harus mengobatinya sindrom dalamnya, luarnya bagaimana. Ada kita tambahkan oleh herbalnya. Makanya di formula ada kan yang ditambahkan sedikit karena dia ada takut dinginnya. Waktu yang lalu kita ada lihat, ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Pasien merasakan takut dingin dan demam secara bersama. Penyebabnya patogen luar atau energi vital cengci yang berubah. Nah, lihat patogen luar. Ya, nah. Tapi nih teman-teman bisa lihat macam-macamnya gitu loh. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Karena di sini teman-teman takut dingin, ada demamnya, ya. Di sini ini terjadinya bagaimana sebenarnya? Jadi gini. Ya. Patogen dingin, ya. Apa namanya? Ini. Saya coba ini ya. Sorry. Ya. Ini kelihatan ya? Bisa dilihat nggak ini papan ininya? Belum. Oh, Papan tulisnya, bukan ininya. oh bisa, Bu. Bisa ya? Nah, gini. Jadi tadi takut dingin, ada demamnya. Gitu ya. Nah, takut dingin ada demamnya. Ya, teman-teman bisa lihat gini. Jadi patogen luar, dia ininya eh ya, nih. Patogen dingin, ya. Patogen dingin, nah, patogen luar, PPL ya. Saya tulis PL aja ya. Dia di sini, dia nih menyerang, ya. Dia menyerang, ya. Menyerang kemana? Ke permukaan tubuh nih, ya. Ke permukaan tubuh. Permukaan tubuh, ya. Dia menyerang ke permukaan tubuh. Nah, di permukaan tubuh ini kan dia akan melihat akan terjadi dua, benar nggak? Ya, permukaan tubuh ini akan terjadi dua. Ya, jadi apa di sini ada saya nanya di permukaan tubuh itu ada Qi apa di sana? Ada Wei Qi. Nah, di situ. Nah, di situ Wei Qi-nya, di situ dia berperang nih teman-teman. Ya, di sini berperang.
Saya ini ya. Nah, dia Wei Qi nih. Wei Qi, Wei Qi-nya. Ya, Wei Qi. Dia masuk nih, strak ke sini. Ya. Nah, di sini dia itu karena apa? Karena pertahanan di sini kurang kuat, Wei Qi-nya lagi nggak stabil gitu ya. Nah, di sini dia apa? Kehilangan nih fungsi untuk menghangatkannya. Karena dia tak gitu patogen masuk di sini, patogen masuk gitu. Ada peperangannya di sini antara Wei Qi dan Cheng Qi-nya gitu. Ya, Wei Qi dengan patogennya. Di mana karena dia kalah nih patogen Wei Qi-nya, dia jadi fungsi untuk menghangatkannya berkurang. Akhirnya terjadilah dingin. Nah, gitu loh. Jadi ini dia apa? Terhambat dia di sininya, ya. Wei Qi-nya dia terganggu, ya. Terganggu dia di sini, ya. Terganggu, ya. Sehingga fungsinya, fungsi menghangatkannya, penghangat. Fungsi penghangatnya menjadi nggak stabil nih. Akhirnya dia apa? Terjadilah dingin. Kok hilang? Sorry. Nggak, saya ini di sini jelas. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat dia di sininya. Jadi Boleh di tanya, sini Bu? tadi ya, silakan. Nah, Itu silakan Pak. terjadinya, misalkan pada sindrom dingin ya, terjadinya ekses yin ataupun defisiensi yang, itu apakah ini selalu dari faktor patogen luar, Bu? Atau bisa juga memang penyebabnya murni dari dalam gitu? Nanti Pak ya, nanti kita ini kan. Karena ini sekarang saya lagi mengintikan yang kita takut dingin, ada demamnya. Ya, nanti itu ininya. Nanti kita ini kan ya. Ini saya faktor dingin dulu. Karena ini kan yang menyerang PPL luar. Ya, yang Oh iya, menyebabkan baik. sindrom luar. Ya, nanti kita ini kan. Ya. Iya, Bu. Nah, ini menyerang, ini nggak bagus ininya. Menyerang permukaan, ya, permukaan kita di sini, ya, permukaan. Kemudian di sini akan terjadi apa nih di sini? Akan terjadi dua. Di sini Wei Qi-nya, ya, Wei Qi-nya dia akan terganggu nih karena ada peperangan di sini tadi, ya. Peperangan di sini dia pain, jadi dia terhambat gitu di sininya. Nah, jadi di sini apa fungsi menghangatkannya dari Wei Qi menghilang, ya, menghangatkannya dia menjadi turun, istilah ini. Akhirnya terjadi apa nih? Demam, dingin, takut dingin dia di sini, ya, takut dingin di sini, takut dingin, gitu. Nah, kemudian kedua di sini apa? Tadi patogennya karena Wei Qi-nya terganggu di sini, patogennya terikat nih. Nah, kan patogennya di sini terikat, patogennya terikat di luar ini yang terikat.
terikat. Nah, ini ada apa lagi jadi sebabnya? Maka dia kenapa terjadi panas? Satu, ya, WC-nya lagi, karena patogennya terikat nih dia di sini di permukaan. WC-nya menjadi apa? Dia nggak bisa menyebarkan dan menyalurkan panasnya. Ya, WC-nya juga karena fungsinya tadi terganggu, fungsi terganggu. Ya, nah kemudian apa? Ini terjadi peperangan nih antara patogen dengan cengci, energi vitalnya. Nah, peperangan itu menghasilkan apa nih? Menghasilkan panas dia, demam tadi. Gitu. Jadi itu terjadinya. Makanya dia takut dingin tapi ada demamnya juga. Gitu loh. Ya dan ini dia karena patogen luar yang masuk ke dalam. Jadi dia adalah ini awal dari sindrom luar sebenarnya. Ya, itu yang teman-teman kenapa dia terjadi seperti itu. Ya, nah dia di sini. Ya, nah di sini penyebabnya patogen luar atau keadaan energi vital yang berubah. Jadi sini. Ya, jadi sini yang mekanismenya seperti itu terjadinya. Ya, nah kita lihat nih hubungan panas dingin dengan perubahan cengcinya. Nah di sini dia ada apa? Takut dingin dan demam semuanya parah. Ya, di mana ini apa terjadi? Karena tadi perperangan cengcinya itu semua sama-sama kuat. Jadi dingin dan demam itu sama-sama kuat. Jadi maka dia sama-sama parah. Gitu. Ya, nah itu yang terjadi. Takut dingin, demam semuanya ringan. Nah, ya patogen ya. Sie ini di sini patogen ya teman-teman ya. Ini patogen. Ya, nah ini ada di sini, nih, patogen. Ya, Sie-nya patogen. Nya ringan dan cengcinya dia mengalami penurunan tapi nggak apa eh, ringan dia penurunan tapi dia nggak separah yang di atas nih nggak sama-sama kuat jadi eh, patogennya juga ringan dan penurunan juga ada jadi dia sama-sama nih ada demam ada panas ada dinginnya gitu ya nah takut dingin parah tapi demamnya ringan ya nah siennya meningkat nih patogennya kuat ya cengcinya pun menjadi energi vital menjadi dia menurun nah itu terjadi dia seperti itu. Ya, itu ada tiga ininya. Jadi teman-teman bisa lihat dan dalam ini kenapa kita tahu harus tahu karena dari sini kita kasih harus mengobatinya bagaimana meningkatkan cengcinya aja apa sehingga mengeluarkan patogennya atau sama-sama kita keluarkan semuanya. Gitu. Ya, itu yang kita teman-teman. Ya, hmm, di sini saya nggak ada ya. Di sini saya tambahkan sedikit teman-teman. Ini nggak tertulis ya. Di sini nggak saya ini kan. Jadi dia ada nih yang tadi takut dingin dan demamnya semuanya parah ya kita bisa lihat ya eh, apa tadi patogennya sama parah terus yang dingin yang banyak ini kita kalau sama-sama parah itu kita bisa lihat jadi berarti dia ada demamnya ada apa panas dan dinginnya parah tapi di sini kita lihat takut dingin demamnya semuanya apa takut dingin, ya demam semua ringan. Jadi ada nanti teman-teman dibagi ya takut dingin dan ada demam di mana takut dinginnya parah gitu ya, tapi demamnya ringan. Nah biasanya gejalanya bagaimana tuh? Ya takut dinginnya parah tapi demamnya ringan. Ya itu gejalanya apa? Ada bisa nggak membayangin teman-teman? Gejala bisa aja dibarengin dengan gejala apa tuh? Takut dingin apa takutnya dinginnya parah tapi demamnya ringan biasanya apa tuh yang terjadi bisa teman-teman bayangin nggak apa tuh yang terjadi jadi di sini dia takut dinginnya apa parah nih ya takut dingin saya takut dingin kasih TD parah nih dia parah dia kita anggap ke atas tapi demamnya ringan biasanya itu eh, ada sindrom apa yang teman-teman bisa lihat dan PPL apa yang biasa terjadi? Gejalanya apa?
ada patogen dingin dan cencinya cukup kuat. Dia sindrom apa biasanya? Biasa saja dia patogennya. Kalau begini, ya, dia seperti ini, dia demamnya dinginnya parah, demamnya ringan, dia biasanya itu dibarengi dengan gejala tidak ada keringat, ya, tidak ada keringat, rasa badannya berat, Piau angin dingin. Lembab dingin. Badan terasa berat, nadinya mengambang dan ketat, ya, kencang. Itu biasanya angin Fucin. dingin. Angin Gitu loh. dingin. Biasanya lebih ke angin dingin. Jadi sindrom piau angin Piau dingin. angin dingin. Ya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi kenapa? Nanti misalnya nih ada soal, ya, seorang dia penyakit, dia keluhannya, gitu kan, dia flu, ya, dengan gejala yang diderita adalah takut dingin, takut dingin, tapi demamnya tidak begitu parah, ya, ringan, dengan gejala tidak ada keringat, badannya terasa berat atau sakit dengan nadinya. Nah, nadinya kita perhatikan karena nanti akan ada pemeriksaan nadinya mengambang dan kencang gitu ya. Itu dengan lidah tidak ada perubahan, gitu kan? Karena sindrom piau itu ada juga perubahan lidah akan sangat sedikit. Ya, tapi dengan gejala itu ini adalah sindrom apa? Satu. Ya. Juga ini dengan metode pengobatannya apa? Ketiga, bisa prinsip pengobatannya apa? Nah, udah ada 3 tuh penyakitnya. Tapi teman-teman harus 3 pertanyaan. Tapi teman-teman harus tahu sindrom itu apa? Penyebabnya apa? Bisa 4 tuh penyebabnya apa? Ya. Jadi itu teman-teman harus tahu. Itu jadi dia angin takut dinginnya parah tapi demamnya ringan. Dibarengi dengan apa? Tidak ada keringat, badan terasa berat. Ya. Dengan nadi fucin. Ya, fu mengambang dan tegang. Ya. Kemudian itu apa? Sindrom yang biasa itu adalah dia adalah ciri khas daripada sindrom penyebab penyakit angin dingin, yang dimana itu adalah sindrom angin dingin, sindrom piau angin dingin, gitu. Ya, itu yang teman-teman lihat. Ya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, atau lagi dia demamnya parah, Nah, tapi takut dinginnya dikit. Dia tetap ada takut dingin. Takut dinginnya sedikit, ringan. Ya. Nah, ini apa nih? Gitu. Dia dibarengi nadinya. Dia ada haus. Mukanya merah, nadinya fuso. Mengambang dan cepat. Nah, itu adalah khas daripada angin panas. Makanya sindrom yang terjadi adalah sindrom sindrom piau angin panas. Gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Tapi ada lagi nih, satu lagi. Demamnya ringan, ya, demamnya ringan nih. Demam ringan. Tapi dia dingin, tapi takut angin. Nah, takut angin. Nah, dibarengi dia ada keringatnya. Keringat spontan, nadinya fuhuan, mengambang dan lambat. Nah, itu penyebabnya apa tuh? Sindrom piau angin. Nah, piau penyebabnya adalah patogen angin aja. Ya, angin. Nah, makanya dia disebut masuk angin. Demamnya dia ringan, tapi dia takut dinginnya lebih berat. Ya, ringan dan ada dingin. Jadi ada 3, angin dingin, angin panas, dan angin aja. Sindrom piau tuh,
Ya, itu yang teman-teman harus lihat. Ya, oke. Ya, nah itu yang teman-teman harus perhatikan di situ. Ya, nah sekarang kita masuk ke ini, ya, ke dingin tapi tidak panas. Jadi maksudnya tidak panas sih, tidak demam. Ya, tidak ada demam dan tidak ada panasnya. Ya, nah ini yang teman-teman juga lihat. Dia ada seperti itu. Nah, lihat teman-teman di sini. Dia adalah sindrom dingin. Ya, di sini dingin. Dingin. Ya, nah di sini dia lihat. Ya, sindrom apa? Dia sindrom penyakit baru tapi takut dingin. Dia adalah sindrom di dalam dingin ekses. Jadi sindrom Lee. Ya, nah dengan gejalanya apa nih, gitu loh. Ya, nah ini kalau pincinya, ya ini pincinya nih teman-teman. Ya, ini pincinya. Patogennya dingin lebih berat. Ya, apa? Yang menjadi tersumbat sehingga kulit kehilangan kehangatannya. Nah, ini. Ya, di teman-teman bisa lihat. Ya, nah ini yang teman-teman lihat dan gejalanya ini. Ini gejalanya. Tiba-tiba takut dingin, keempat alat geraknya dingin. Atau perutnya dan lainnya dingin. Nah, itu yang teman-teman lihat. Ya, sindrom ekses dingin. Ya, itu yang teman-teman perhatikan. Jadi beda tuh. Jadi teman-teman harus lihat. Jadi kalau dingin itu dia dingin, yang C-nya menjadi sumbat sehingga kulit kehilangan kehangatannya. Gitu loh. Ya, jadi kalau takut dingin dia akan takut dingin. Kalau ini kulitnya dingin jadinya. Itu ekses, sindrom ekses dingin. Jadi teman-teman harus membedakan sindrom Piau, sindrom dalam dingin, sindrom dalam apa? Ekses dingin, sindrom dalam ekses defisien dingin. Ya, nah itu yang teman-teman harus perhatikan seperti itu. Ya, nah kedua yang dingin yang pertama kan ini. Ya, nah kalau dia penyakit lama dan takut dingin atau wehan dia, ditakut dinginnya wehan. Yang tadi saya bilang. Ya, teman-teman udah tadi depan WH. Sindrom dalam dingin defisien atau disebut juga yang defisien. Ya, nah ini apa nih? Ini kalau pincinya, ya, pincinya yang C-nya defisien, yang C-nya defisien, yangnya dalam tubuh defisien, tubuh kehilangan kehangatannya. Nah, itu teman-teman ya, dan nggak alat apa? Gejalanya ini keempat alat geraknya dingin, itu yang banyak. Dan dia muka putih pucat, lidah pucat. Dan dia jadi alat gerak dingin, dia kalau ketemu hangat gitu enak tuh dia. Nah, dia seperti itu, ya. Itu karena apa? Tubuh kehilangan kehangatannya. Itu yang teman-teman lihat. Jadi ada bedanya dan itu teman-teman harus perhatikan. Jadi jangan sampai teman-teman, iya ini sindrom dingin, tapi sindrom dingin apa nih? Ekses ataukah defisien? Harus diperhatikan. Karena apa? Untuk treatmentnya, gitu loh. Ya, untuk treatmentnya yang teman-teman perhatikan. Jadi jangan sampai salah, gitu loh. Ya, itu jangan sampai salah. Jadi teman-teman bisa lihat. Ya, baik dalam Cara nanti dia tidak membedakannya gimana, Bu ya? beda apanya? Cara membedakannya yang ini, kok kayaknya mirip ya cirinya Nah, ini. ini kan emang dingin, Pak. Tapi kan dingin tadi saya bilang maka tulisnya Wuhan di sini, Pak. Dengan Wuhan. Kan beda nih. Ya, Nah, tadi maksudnya kan kalau saya kita lihat kalau Wuhan kita balik dari tanda-tandanya untuk menentukan yang mana itu gimana, Bu? Misalkan ada kita pasien tanya gitu, gini, Pak. Kita tanya alat pasien. geraknya Ada pasien dingin kan gitu. dia kedinginannya orang ada pasien yang datang dia itu kalau dia pakai dia sukanya pakai baju dingin. Saya dingin, iya, saya tuh kena ini sedikit saya harus pakai baju dingin panas, baju dingin gitu. Apa? Bajunya dia bukan baju dingin ya, Pak ya, tapi bajunya baju panjang tangan aja dia baju ini yang bukan jaket dan apa tapi dia udah aman gitu loh, Pak. Itu membedakan dia yang defisien. Dan bisa kita lihat dari lidahnya, Pak. Akan terlihat sekali kok. Akan terlihat sekali bedanya.
Karena kalau dingin ekses itu dia akan dingin banget. Dia akan dingin. Jadi dia tuh bajunya lebih tebal daripada ini. Kalau yang defisien itu bajunya nggak tebal, Pak. Gitu. Itu beda sekali. Itu bisa terlihat kok. Nanti diperhatikan di dalam prakteknya. Oh Ya, baik, Bu. itu perhatikan. Dan lebih banyak kalau dia yang defisien ini 4 alat geraknya itu yang lebih dingin. Jadi itu yang lebih ter ini, Pak. Ya, itu lebih terlihat. Ya. Dan biasanya kalau dingin seperti ini juga dia ada dibarengi dengan dia apa? Kalau ini Pak, kalau ini ya alat geraknya dingin. Tapi kalau yang di bawah ini dia kalau dia megang anget dia udah enak. Tapi kalau yang atas nih dinginnya walaupun dia megang anget masih kurang rasa dinginnya. Masa rasanya angetnya itu kurang gitu loh. Walaupun dia kena anget ya, kena matahari misalnya atau kenapa dia masih kedinginan. Itu ada. Jadi beda sekali itu, Pak. Itu bisa dilihat. Itu kelihatan banget kok. Iya, Bu. Ya, itu bisa kelihatan. Jadi bisa dilihat. Jadi kalau dingin ekses itu dia benar-benar dingin. Dia walaupun perutnya dingin tapi dia dinginnya tuh mau dikasih ini dia harus benar-benar diselimutin dikasih angetnya baru jadi selimutinnya dengan tebal terus dia didinginkan. Tapi kalau yang defisien dia pakai baju ini aja dia udah enak, udah nyaman gitu loh. Karena yang C-nya. Jadi karena apa? Yang C defisien itu yang C defisien itu biasanya dibarengin dengan C-nya defisien. Ya, yang ini nih biasanya dibarengin dengan C defisien. Yang defisien itu. Iya, Bu. Ya. Itu bisa dilihat, bisa diinikan Pak, bisa diperhatikan. Dan juga ini nadinya, nah nadinya nih Pak kita lihat. Kalau dia yang defisien ya, satu lidahnya tadi pucat dan dia besar ya, jadi kayak seperti C defisien. Gitu. Biasanya C defisien itu ada yang defisien ya, dan terus nadinya kalau yang defisien, kalau ekses dia nadinya dia besar. Maksudnya dia akan terasa agak enggak cen gitu loh Pak. Ya, jadi kalau di yang defisien namanya dia cen. Lambat ya, dan dia nggak ada tenaganya. Nah, itu dia bisa dilihat. Ya. Dan ini juga dakut dinginnya dia kalau ini penyakitnya dia bukan yang sebentar yang defisien itu. Jadi itu bisa diperhatikan. Karena udah yang defisien. Berarti dia apa? Dia udah penurunan. Jadi kalau dingin ini dia biasanya penyakitnya baru. Tapi kalau yang defisien itu bisa dia penyakitnya dia udah lama. Ya kenapa? Yang C-nya yang sudah defisien. Ya, tapi dia bisa juga karena dia emang istilahnya bawaan gitu loh ya. Nah, itu dia bisa juga. Tapi tadi dinginnya tidak akan parah gitu loh. Itu bisa. Karena saya sering mendapatkan pasien seperti itu. Teman-teman mungkin selama ini nggak terlalu diperhatikan seperti itu. Karena apa? Karena mungkin ya, ini bukan saya ini kan. Mungkin karena kalau udah yin excess pasti dibilangnya yang defisien. Jadi tidak akan terlihat perbedaan yang jelas. Tapi kalau teman-teman di sini memperhatikan lagi itu akan terlihat perbedaan yang jelas. Ya. Itu akan terlihat sekali. Atau Pak Junaidi jarang pasiennya nggak terlihat jelas perbedaannya, Pak. Ya justru lagi berusaha untuk lebih mendetailkan, Bu. Iya, dilihat di situ kelihatan kok, Pak. Makanya sekali lagi saya bilang yin excess dengan yang defisien itu berbeda sekali. Dan jangan pernah mengatakan yin excess dia akan yang defisien. Belum tentu. Kalau Ya, dia betul, yin Bu. excessnya baru. Kalau dia baru Pak nggak akan ada yin defisien yang defisien. Gitu. Ya.
Oh gitu ya, kalau baru nggak mungkin yang defisien Bu ya. Belum. Jadi Hmm. sangat itu atau keadaan kalau ya terjadi C-nya pun ikut turun, maka akan ada bisa jadi yang defisien di sana. Tapi itu biasanya dia udah berproses untuk yang defisien itu Pak. Sama dengan yin defisien juga nggak mata-mata dia panas ekses gitu kan, dia yinnya pasti defisien enggak. Walaupun, nah saya katakan walaupun kita bisa menambahkan sedikit obat yang untuk menambahkan, misalnya yang defisien kita tambahkan untuk menguatkan yangnya, untuk menyetabilkannya. Bukan berarti dia udah turun. Tapi kita lihat juga keadaannya gitu loh. Sekali lagi makanya kita perlu diagnosa detail. Ya, Iya betul Bu. iya makanya jangan salah karena sekali lagi salah memberi obat akan ada efek sampingnya walaupun tidak terjadi saat itu. Ya, itu yang diperhatikan. Diperhatikan coba Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah praktek perhatikan lebih detail sekarang gitu. Ya. Karena kalau kami kan di rumah sakit ya, terus ngikutnya lama gitu. Jadi bisa kelihatan perbedaannya. Nah, teman-teman mungkin karena praktek dan nggak terlalu perhatian, jadi nggak terlalu lihat gitu loh, ya seperti itu. Karena sebenarnya banyak yang orang yang yin, yang defisien tuh banyak. Apalagi orang yang C-nya defisien tuh biasanya yangnya pun menjadi defisien. Karena apa? Tahu nggak kalau C-nya defisien, yangnya jadi defisien. Fungsi daripada C sendiri kan menghangatkan. Kalau C-nya turun berarti kan fungsi menghangatkannya kan berkurang. Ya kan? Makanya yangnya Iya. menurun. Gitu. Ya itu teman-teman bisa perhatikan seperti itu. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Saya mau nanya Bu Afna, Silakan. untuk gambaran lidah orang yang defisien gimana Bu? Yang defisien itu bisa biasanya lidahnya pucat, besar, dan dia terlihat enen itu Pak, yang agak lunak yang seperti saya lihatkan waktu itu. Jadi dia pucat, Eh, agak lembek gitu loh Pak. Beda sama C defisien untuk lidah? Agak agak sedikit berbeda dia Pak. Yang kalau si defisien itu kan dia emang pucat, besar juga, gitu kan. Mm-mm. Suka ada tapak giginya. Baik, kalau yang defisien tanpa tapak gigi gitu. Bisa jadi tidak ada tapak gigi, bisa jadi ada. Kalau dia dibarengi dengan si defisiennya. Berarti pucat, besar, ada tapak gigi atau tanpa tapak gigi ya, kalau untuk yang Betul. defisien. Dan dia lidahnya terlihatnya lunak tuh Pak. Nen, jadi Lunak. kayak Oke. lembek gitu loh Pak lidahnya. Ya namanya Hmm. yangnya defisien kan, jadi dia agak lebih ke agak dingin gitu kan, dia mengarah ke lidahnya gitu Pak. Untuk selaputnya, Selaputnya bisa dia putih Pak, tapi dia putih, karena dingin kan, putih tebal berarti, putih tipis atau Pak. putih tipis, Dia malah nggak, iya, karena kalau tebal itu berarti ada lembabnya. lembab. Oke. Tapi yang Kemudian, si defisien mm-mm, bisa jadi ada juga lembabnya. Kenapa? Terhambat juga kan stagnan ini dia di dalam, stagnan dingin di dalam gitu. karena dingin di dalam. Oke. Terus kalau yang lidahnya mengkilat itu Bu? Mengkilat, mengkilat Iya. apa? Tapi warna, Merah muda pucat, merah pucat. tapi mengkilat. Iya. Mengkilatnya dia seperti lembab. Kalau, nah ini, saya kan kalau lembab itu kan dia putih tebal Bu ya. Dia Ah, biasa kayak berair gitu kan, dia mengkilat tuh iya, Pak. iya. Nah itu Itu bisa masuk ada lembab juga lembabnya, ya Bu? bisa jadi air cairan dalam tubuhnya, bukan lembab ya Pak. Metabolisme air di dalam tubuhnya itu terganggu. Dan jadi penumpukan air bisa di paru-paru, bisa di lambung, bisa di mana itu gitu Pak. Nanti kita Mm-mm. lihat lagi lidah ya, biar kita ini Oke, kan ya, kita baikkan dengan sindrom ya. ya Nanti baik Bu. saya carikan di ininya ya, gambar-gambarnya ya. Ya baik baik Bu. Makasih. Ya, ada lagi? Bu boleh balik ke yang Mm-mm, piau tadi Bu, piau di mm-mm, angin dingin. Itu kalau di persepan kan piau angin dingin itu ada dua, ada yang tipe ekses, ada tipe defisien. Nah, saya yang masih belum paham mm. itu di patogenesisnya. Ap- Mm-mm.
Kalau selama ini kan hanya menghafal cirinya saja ya. Oh, kalau cirinya Hmm, tipe ekses itu kasih Mahuang Tang. Kalau cirinya tipe hmm, defisien dikasih Kuici Tang lah gitu lah. Saya Wijitan. ingin tahu eh, angin dingin sendiri kenapa ada dua, ada tipe ekses ada tipe defisien itu karena apa gitu Bu di Ya patogennya itu. tadi itu Pak, karena ada jadi dingin tadi itu kan ada dua. Jadi karena dia ada penurunan. Jadi kalau yang defisien, ya kalau ekses itu dia benar-benar patogen dingin, angin dingin masuk ke dalam. Tapi kalau yang dikatakan dia defisien, itu keadaan tubuhnya pun defisien. Jadi C-nya juga turun, itu Pak. Makanya kan dia apa? Widzetang dia menstabilkan apa? Mengharmoniskan kan ya, eh, Wei Qi-nya itu, gitu loh. Jadi tubuhnya itu emang juga dingin, bukan dingin, apa defisien Pak. Bedanya di situ. Jadi udah tubuhnya keadaan konstitusi tubuhnya defisien, kena serangan angin. Nah, gitu Pak. Oh, berarti yang C-nya juga defisien tapi masih di level W, Ya, WG gitu dia ya, jadi masih di orang level ya. kecapean gitu Pak. Kan ada orang yang kecapean yang defisiennya turun tuh. Kondisi tubuhnya jadi C-nya defisien. Ya kan? Gitu loh. Kan kalau yang angin dingin belum tentu orangnya defisien. Bener nggak? Iya, Jadi Bu. dia kalau kehujanan, dia bisa apa kena angin, kehujanan terus kena angin. Dia jadi ini. Belum tentu C-nya. Jadi konstitusi tubuhnya yang defisien. Gitu loh Pak. Oh, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi konstitusi, jadi kelihatan orang itu emang dia keadaan tubuhnya itu juga defisien. Jadi benar-benar apa? Nggak hanya karena apa? Bukan hanya Dia karena kena serangan angin dinginnya saja ya. betul, tapi Nah, tubuhnya juga defisien. Makanya di bagus. situ dikatakan dia seperti itu, Pak. Oh, ya, baik, Bu. Ya, Hmm, makasih, Bu. ya, Ya, jelas berarti. ya jelas ya. Dia seperti itu sebenarnya. Karena kalau dilihat sindrom Piau defisien itu agak aneh kan, gitu loh. Kalau diperhatikan teman-teman mungkin bingung ya seperti tadi Pak Junaidi bilang, ya. Nanti di formula kalau mau di ini kita perjelas di situ. Tapi nanti waktu pas sindromnya kita lebih enak ya. Pas sindromnya nanti kita diinkan. Karena nanti ada dua, ya. Ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih awal nih. Ini yang kita lihat, kita sedikit lagi ya. Kita panas ini kita bereskan, kemudian kita ini kan. Nah, panas tapi tidak dingin. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat nih. Jadi dia pasien itu nggak merasakan ada dinginnya, tapi dia panas, demam, gitu loh. Ya demamnya juga bukan demam yang demam biasa ya, yang ringan itu, tapi demamnya ada macam-macam teman-teman. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi demamnya satu, teman-teman harus tahu, demam tinggi atau disebut juga cuangre, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Demam tinggi, jadi suhu tubuh 39 derajat ke atas. Terus menerus dan tidak turun. Tidak takut dingin, tapi takut panas. Takut panas apa? Karena dia demam itu, jadi kepanasan, gitu loh. Ya, nah itu teman-teman. Jadi ada satu nih cuangre namanya, demam tinggi, ya, panas dia di sini. Suhunya segi di atas segini. Nah, gejalanya ini dia ada apa? Sangat suka. Jadi empat gejala khasnya. Sangat suka minum, yang minumnya dingin, sangat berkeringat, nadinya besar, ya, mukanya merah. Nah itu, lidahnya biasanya lidah merah dan selaput kuning, ya. Nah, penyebabnya patogen sudah masuk ke dalam. Siecengnya saling bertentangan, panas yang di dalam meningkat sehingga panas timur keluar di permukaan. Nah, dia seperti itu. Dan ini bisa dikatakan sindrom ekses panas, ya, atau
sakit panas, bukan atau, dia dan sakit panasnya di level C. Jadi teman-teman harus tahu. Dan di level C itu herbalnya pun ada. Ya, itu yang teman-teman pahami. Jadi di sini kalau cuangre ini panas bisa jadi benar-benar panas ini bisa karena ekses panas atau dia panasnya di level C. Ya, nah itu yang teman-teman bisa pahami. Ya, nah yang kedua dia demam caur atau caur, demam atau panas yang terjadi pada waktu tertentu. Nah ini dibagi 3 lagi nih. Nah ini teman-teman bisa lihat. Satu, dia demam yang ming, ya. Yang ming, demam akan sangat terasa pada waktu sore. Nah, ini dia pada waktu sore ini. Atau akan dia pada waktu sore dan akan meningkat pada waktu ini. Gitu. Itu dia demam yang ming ini. Ya, dia sore hari. Ya, nah dia sore lebih panas, gitu loh. Ya, akan terasa panas. Dan dibarengi nih, haus ingin minum dingin, perutnya penuh, ya, keras dan sakit, serta terjadi sembelit. Ya, nah ini biasanya karena apa? Si dalam meridian yang mingnya meningkat pada sore hari. Ditambah usus dan lambungnya kering di dalam. Nah, itu dia bisa terjadi. Jadi makanya disebutnya ada teman-teman kalau mendengar pisang hanlun itu dia disebutnya yang mingcing. Jadi yang ming fu ceng. Jadi fu-nya fu changfu, se-nya ekses, ceng-nya sindrom. Jadi sindrom changfu ekses. Tapi dia adalah sindrom yang ming sebenarnya. Ini yang teman-teman bisa lihat. Dan di sini ya biasanya dia dibarengi tuh apa tuh tadi? Haus, ingin minum, perut terasa keras ya. Kemudian juga keras dan sakit gitu ya. Terus terjadi sembelit dan lidahnya. Nah, ini teman-teman lihat, ini saya kurang tulis lidahnya. Lidahnya merah, selapunya kuning dan kering. Itu dia biasanya terjadi seperti itu. Karena dia ada panas di sini. Ya, lidahnya merah, selapunya kuning dan kering. Ya, dia di situ yang pertama. Yang kedua, dia karena apa nih? Karena ekses, karena lembab panas. Nah, ini dia teman-teman lihat. Ya, lembab panas. Dia sore hari juga, ya. Atau menjelang malam meningkat dan panas tubuhnya. Nah, ini yang kita lihat. Ya, dia sore hari, sore hari dia meningkat, ya. Terus panas tubuhnya tidak lancar. Katakan di panas tubuhnya tidak lancar itu gejala daripada lembab panas sebenarnya, ya. Gejala panas karena lembab panas tubuhnya nggak lancar. Dalam arti kata apa? Jadi kita pegang pertama itu dia nggak ada panasnya, tapi agak lama sedikit dia ada panas. Jadi ada panas yang meningkat gitu kita pegang. Nah itu dia dibilangnya panas tubuh nggak lancar. Dan itu adalah ciri khas daripada lembab panas. Ya, nah itu yang, teman-teman pahami. Dan biasanya itu dibarengi, nah ini tadi perutnya bengkak ya, perutnya maksudnya bukan bengkak, penuh ya, penuh. Jadi ini penuh ya, perutnya penuh bukan bengkak, salah, penuh, badan terasa berat karena dia ada lembabnya itu, ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Kemudian lidahnya merah, selaputnya kuning mengkilat. Nah, ini. Karena apa? Patogen lembab yang terkukung menghasilkan panas dan panas sulit untuk dikeluarkan, ya, lembab menurun tapi panasnya menjadi meningkat. Nah, dia di sini. Makanya dia apa? Lembabnya, panasnya dibilangnya apa? Panas tubuhnya nggak lancar. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, demam caur itu ada 3. Jadi satu karena yang ming, kedua karena lembab panas, ya.
Yang ketiga ini, karena defisien yin, ya. Waktu sore atau menjelang malam terjadi panasnya rendah karena yin defisien, tapi panasnya nggak tinggi seperti yang tadi. Seperti panasnya itu kadang-kadang seperti keluar dari badan, makanya disebutnya panasnya itu apa? Kalau teman-teman lihat apa? Disebutnya panasnya itu kayak keluar gitu loh. Kalau di ini kan kuceng caur, jadi dari tulang seperti menguap. Nah, dia panasnya seperti itu. Ya, dia gejala defisien yin, gejala panas pada telapak tangan disertai kedua pipi merah dan keringat malam. Yaitu yang gejala demam. Ya, nah itu yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, nah itu yang bisa diperhatikan. Jadi demam caur itu ada 3 dan terjadinya pada sore hari. Ya, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Nah, kemudian ada demam ringan, weire. Demam tidak tinggi berkisar 30 sampai 37 sampai 38 atau dirinya sendiri merasa demam tapi suhu tubuhnya nggak naik. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Nah, itu bisa terjadi. Dan penyebabnya kompleks nih. Bisa dilihat pada wanita yang menopause, demam karena patogen luar dalam waktu menuju proses penyembuhan, ya. Kemudian bisa juga dia ini karena apa nih? Dia juga satu karena C-nya defisien. Ini bisa terjadi juga, ya. C defisien. Ya, jadi gejalanya dia sama kayak C defisien, tapi dia ada demam rendah tadi. Itu satu. Bisa juga karena C-nya yang stagnan, ada demamnya. Nah, ini seperti tadi wanita yang mau menopause itu bisa terjadi. Jadi dia ininya enggak emosinya nggak stabil, jadi gampang sesak napas, terus gampang juga dia marah gitu ya, itu bisa terjadi. Ya, ketiga bisa juga pada anak kecil, tapi demamnya pada muskal di TCM ya, karena ini di Cina dia mengambilnya dia di musim kalau dikatakan dia demam anak-anak kecil demam di musim panas. Ya, jadi karena panasnya berkepanjangan anak kecil tuh merasa dia demam, tapi demamnya demam rendah. Dibarengi dengan haus gitu ya. Terus dia banyak buang air kecil tapi tidak berkeringat. Nah, itu bisa terjadi. Ya, jadi itu bisa macam-macam terjadi. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini bisa kita lihat tadi yang macam-macamnya. Ini yang tadi yang demam rendah ini bisa defisien yin, bisa defisiensi dengan anak-anak. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini sedikit lagi ya, satu ini ya, karena sama-sama demam ya. Saya minta waktunya sedikit, udah lewat 10 kan lewat 10 ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebentar ya, saya minta ininya. Nah, dia di sini ada panas dingin silih berganti. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, bisa lihat panas dingin silih berganti. Jadi ada kita dua, dia dari takut dingin dan demamnya berganti. Jadi kalau yang dikatakan sindrom Pan Piao Panli, setengah luar, setengah dalam. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Dan di dalam ininya ada 2 nih jelasnya. Yang satu malaria, yang satu lagi adalah sindrom Shaoyang. Nah, ini yang teman-teman bedakan. Ya, sindrom Shaoyang itu teman-teman tahu sindrom Shaoyang itu panasnya bagaimana? Panas ini berulang, tapi waktunya nggak pasti. Jadi bisa di malam hari, maksudnya dalam sehari itu berulang gitu loh. Tidak ada waktu tertentu. Itu namanya sindrom Shaoyang. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, jadi gini, kenapa dikatakan sindrom Shaoyang? Pincinya, ya mekanismenya kenapa? Jadi penyebab penyakit luar itu, jadi dia bukan penyebab luar, patogen masuk nih ke dalam, tapi dia nggak dia ada di tengah-tengah, jadi dia seperti begini teman-teman. Ya anggap ini tubuh ya, bagi 3. Ini
patogen luar, yang bagian luar, maksudnya ini luar, ini tengah-tengah, ini dalam, gitu ya. Nah, dia udah masuk ke sini nih, masuk ke sini, ya, tapi dia belum masuk ke di tengah-tengah gitu loh, udah masuk keluar, tapi dia udah masuk ke dalam, tapi dia belum nyampe ke dalam banget gitu loh teman-teman. Ya, jadi jadi ada pertentangan di meridian Shaoyangnya. Ya, jadi ada perperangan antara Qi-nya, ya. Jadi dia di situ berperang gitu ya. Dimana kalau akan terdingin. Tapi kalau Sang Qi-nya yang meningkat kalah dengan patogennya patogennya berperang, tapi Sang Qi-nya yang meningkat, dia akan terjadi demam. Jadi itu dia yang terjadi di situ. Ya, makanya panas dinginnya bergantian. Dia di situ. Makanya sindrom Shaoyang disebutnya. Jadi itu perubahannya, dan itu obatnya juga kita harus hati-hati, ya. Nah, kemudian dingin berganti dengan waktu yang tetap. Ya, ini waktu ya. Waktu yang tetap. Jadi panas dingin secara berulang, secara teratur, di mana ini adalah malaria. Nah, itu yang teman-teman harus bisa pahami, ya. Itu bisa pahami. Jadi kalau Shaoyang dia seperti ini, dinginnya enggak tetap, tapi dia karena perperangan patogen dan ininya yang bergantian, ya. Itu yang teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini yang sampai di sini dulu kita ya, karena emang di sini ininya, gitu loh, ya. Yang sampai sini ada yang teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, itu tadi nanti teman-teman bisa lihat waktu sindrom kita lebih detail lagi. Ini kita melihatkan bahwa ini loh terjadinya seperti ini, penyebabnya seperti ini gitu. Jadi begitu bilang gejalanya seperti ini khasnya. Jadi teman-teman tahu kalau dia sindrom ekses dingin, yin itu bagaimana? Ya, ini bagaimana panasnya akan terjadi. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, nanti ujiannya seperti itu. Nanti seperti itu gejalanya apa dan ini penyakit sindrom apa yang emasnya bagaimana mekanismenya gitu. Ya. Yang teman-teman karena nanti akan berhubungan dengan ujian UKOM akan seperti itu sebenarnya. Jadi kita biasakan seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sampai di sini dulu. Bahwa minggu depan nanti kita bisa lanjutkan ke panas, keringat. Karena nanti teman-teman juga keringat tuh macam-macam. Dan keringat tuh ada yang spontan, ada yang keringat malam, ada yang eh, keringat yang berlebihan, ada yang canhan, ada yang tahan namanya. Jadi berbeda tuh, tahan tuh keringatnya banyak keluar. Terus ada yang keringatnya yang eh, apa? Yang berwarna itu udah jelas ya. Tapi nanti ada yang cuehan atau tuhan yang dia kering keringat berlebihan tapi dia nggak berhenti. Tapi ada juga yang disebut tahan keringat yang banyak tapi dia akan berhenti gitu. Nah, itu akan sindromnya juga berbeda. Jadi teman-teman nanti akan macam-macam. Makanya kenapa saya katakan ini penting kita mengetahuinya, nanti begitu sindrom, teman-teman tinggal bisa untuk mengobati, oh ini masuk kemana sih gitu. Itu gejala apa sih? Ya. Nah, itu yang teman-teman perlu diperhatikan. Iya, ada yang sampai di sini? Kalau nggak ada, untuk hari ini kita sampai di sini. Terima kasih banyak Bu Afna, Ya. izin terus menimba ilmunya Bu. Nah, apa kita sama-sama belajar Pak. Jadi saya juga di sini tetap belajar gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau kita sampai di sini, terima kasih.